Kan itu. Yang kuburan Yang di samping Daud Sultan Malikul Saleh. ya. Beliau yang samping Sultan Malikul Salehnya, beliau adalah penerus daripada Sultan Malikul Saleh. Berarti beliau anak yang pertama, Sultan yang kedua. Jadi beliau bernama Muhammad karena beliau tersebutnya adalah pencipta yang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara yang mempegang dengan kebunan dirham, dengan pirak kebunan ringgit, kunengan kupang, tembaga pese, Ya. timah ke. 5 macam mata penyan pada tahun 1902 beredar di Asia Tenggara dan Nusantara. Tertulis dalam sejarah yang membentuk tarikh pada Maroko, juga Marco Polo pada Fenisia. Beliau adalah pencipta yang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara, hingga beliau dijuluki dengan Raja Arif dan Bijaksana, dengan kata lain Malikul Zahir. Jadi jelaslah kedua-duanya adalah wali Allah dan juga adalah tempat yang sangat mulia, penerus pada Rasul, dan bagiannya dunia adalah pusat ceramah Makkah. Dan Long ino selaku bagi bidang sejarah. bidang sejarah. Kapituh satu inonku. Insyaallah sampai itu bauronya menteng bisa dua pihak adalah Allah. Amin. Dan hidung pina pernah diundang oleh pihak negara jiran dari tetangga katanya na Asia Tenggara dan Nusantara benar. Jadi na ya tanya iya pada undangan gede ya pada sejarah nu. Hingga waktu diundang masa sekolah bernama Merma Sekolah UKM sekolah antarbangsa di Coket di Kampung Baru Malaysia. Dipertanyakan oleh Leperiman dosen, insyaallah jurun tuan jawab dengan doa Sultan Malikul Saleh hingga orang ini berkata film. Jadi kedemai sabot skenario 16 jejak Rasulullah digali daripada Malikul Saleh. Di bagian film ini bernama Jejak Rasul hingga ulun tuan ibu bak pembantu skenario. Jadi insyaallah naik baca sedekah hingga lempo kena kamu pegat sabot pasantren Malikul Saleh. Jadi yatim piatu dan fakir miskin sekolah SMP dan SMA dan juga hinan menan. Ya, ya. Yang Naim tampil-tampil no. Yang dari samping-sampingnya madum syuhada. Syuhada. Sampai itu pakai riujeng yang madum syuhada. Jadi dalam peperangan bersama dengan Majapahit. Peperangan Dengan kerajaan Majapahit. Karena uroje di Pulau Jawa nasabah kerajaan bernama Kerajaan Majapahit dan Rajai bernama Hayam Wuruk, Patiji bernama Gajah Mada. iya ya. Waktu zaman Empu Gendring pencipta Kris Sempu dengan sumpah palapadi untuk menundukkan Asia Tenggara dan Nusantara, tapi dia harus serang oleh kerajaan Pasai karena Pasai penduduk Asia Tenggara. Hingga dari Pulau Jawa kena ijak karena urji belum na Pulau Jawa belum na Pulau Sumatera, mantang denyonya mantang sabah pulau. Ya. Karena baru berpisah dengan awaknya karena pada abad 18 ke 18. Jadi meledak sebuah gunung namanya Krakatau dan Kampung dan Merak, maka pecah menjadi 3 buah pulau, Sumatera, Jawa dan Madura. Jadi sebelumnya awaknya nijak kena dengan berjalan kaki menunggangi hewan-hewan. Jadi sampai kemari dia tidak bisa menyerang sebuah kerajaan. Lalu kombinasi dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang, kerajaan Sriwijaya telah ditunggu oleh Portugis. Lalu dia menyerang dari laut dan darat 3 buah kerajaan lawan sebuah kerajaan. Lalu sampai kemari sahih seorang raja namanya Malikul Zahir, anak yang pertama, sultan yang kedua. Hancur sebuah istana siap pasang yang dikirim oleh kerajaan Gerhara daripada Jeddah. Istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya. Dan banyak sekali yang syahid. Di samping Malikul Saleh juga di bawah batang kayu itu hingga ribuan yang meninggal. Maka tertulis dalam sebuah sejarah bahwa serangan terdahsyat. Jadi arti dahsyatnya begini. Sudah diserang 3 buah kerajaan, orang Pasai tidak bisa membunuh, cuma tinggal terbunuh. Artinya mereka itu tidak bisa kita bunuh. Mereka kebal, tidak bisa dimakan oleh jala apapun, maka orang Pasai yang terbunuh. Jadi raja sudah syahid, istana sudah hancur, banyak yang meninggal. Yang selamat cuma yang lari, yang tinggal semuanya meninggal. Jadi mereka menyuruh dengan kemenangannya. Waktu mereka menyuruhlah dengan kemenangannya, jadi yang lari tadi melihat mereka itu waktu menyerang kemari. Rombongan Majapahit waktu menyerang kemari tidak memakai alas kaki agar kakinya selalu terentuh tanah. Maka diketahui oleh Kuntum Mana dia memakai sebuah ilmu sihir namanya rawa rontek.
Ilmu sihir tersebut itu kalau terinjak tanah ada kebalnya, kalau tidak kebalnya hilang. Jadi diketahui kelemahan Gajah Mada, terjadilah serangan balik atau pengajaran. Di dalam pengajaran ini mereka sudah jauh sekali menyuruh, juga orang Pasai sudah jauh sekali menyerang. Lalu orang Pasai sangat lelah minum air pada sebuah sumur. Hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya, tercipta sebuah kabupaten di Aceh Timur. Namanya Idi, dasar nama daripada Idit, artinya air sedikit. Setelah minum air situ cukup dan tidaknya dengan berlangsung. Hingga sampai di antara Langsa dan Kuala Simpang dipasanglah jerat. Lalu Gajah Madanya masuk dalam sebuah jerat, tergantung dia punya kepala ke bawah, kakinya ke atas. Jelas hilang dia punya kebal. Dia potong punya kepala, dikirim kepada Majapahit. Maka Gajah Mada sampai sekarang yang ada patung kepalanya. Kalau jasadnya tidak bisa kita kumikan tentu tanah bisa hidup lagi. Maka dimistuskan di situ, dicincang, diberikan kepada hewan-hewan. Maka Gajah Mada orang nggak tahu di mana makamnya, tercipta sebuah kecamatan lagi. Namanya Majapahit, dasar nama daripada Majapahit tadi. Iya, iya, iya. Yang kuburan ini bekas Gajah Mada, kuburan Mbak Kampung Majapahit. Dia tidak ada makamnya. Tidak ada. Tidak ada makamnya. Itu cuman ngomong apa saja, tidak ada makamnya. Itu yang saya apakan itu sumbernya daripada sejarah kisah penyanyi Batu Tari pada Marco, boleh digali dalam sebuah sejarah Marco Polo daripada Pinisia. Karena Allah mengatakan dunia ini hampar, maka ada seorang anak manusia berdasarkan daripada Pinisia namanya Marco Polo mencari di mana ujung dunia. Hingga 17 tahun di laut dunia jatuh lagi ke depan dasarnya. Maka Marco Polo lah yang mengatakan bahwa dunia ini bulat bagaikan bola. Lalu Marco Polo mulai dikritik oleh cendekiawan dunia sampai diambil simpel oleh arkeolog. Melalui pada sendaran matahari, sendaran bulan, mata angin, mata air. Dibenarkan benar bulat bagaikan bola, dia mencari zat Allah, pasti dia tidak ditemui. Itulah jurang pemisah antara ilmu akal dan ilmu agama. Dalam sekali jurang pemisahnya, bagaikan laki perempuan hari malam putih hitam. Artinya dalam ilmu akal tidak ada perkataan, perbuatan, pekerjaan tidak bisa masuk akal kita percaya. Kalau ada hal tersebut itu kejadian dengan cara nyata, selalu kita menekan unik dan aneh. Dalam bidang ilmu agama tidak ada yang aneh, tidak ada yang unik. Kita punya Allah, ciptaannya Allah, semuanya aneh-aneh dan unik-unik begitu. Terima kasih, Tengku. Langkah meringankan kakinya berdatangan sampai ke tempat yang sangat mulia ini. Ini wajar sekali kita juluki tempat yang sangat mulia. Inilah pusatnya Serambi Makkah. Inilah pusatnya negeri Pasai. Karena di hadapan kita ini ada orang hamba Allah yang sedang berada di sini. Yang satu yang ada batuan di atas makamnya adalah bernama Merah Silu. Beliau dijuluki dengan Malikus Saleh. Karena beliau yang pertama bisa membaca Al-Quran dan juga menafsirkannya. Dikatakanlah rupanya inilah Malik yang saleh. Hingga beliau berubah nama menjadi Malikus Saleh. Malik itu artinya raja, Saleh artinya takwa. Lalu beliau mengislamkan Pasai, menundukkan kerajaan Pantai Tua di Perlak, memasukkan Wali Songo ke Pulau Jawa. Dan jugalah yang mengislamkan Asia Tenggara dan Nusantara. Lalu di samping daripada beliau ini adalah anak yang pertama, raja kedua kerajaan Pasai namanya Muhammad. Beliau tersebut ini pencipta wang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara. Hingga beliau dijuluki dengan Raja Arif dan Bijaksana, dengan kata lain Malikud Zahir. Jadi jelaslah kedua-duanya adalah wali Allah dan juga penerus daripada Rasul. Tidak salahlah kita menjulukinya adalah ini tempat yang kita duduki ini adalah pusatnya Serambi Makkah. Lalu beliau tersebut yang bernama Malikus Saleh ini kakek daripada beliau ini berdasarkan daripada Yaman Selatan. Waktu zaman dahulu kala sebelum ada tanggalnya ada sebuah behtera berlayar mengarungi lautan. Tujuan behtera tersebut untuk mencari rempah-rempah. Karena di Arab sana tidak ada hutannya, tidak ada rempah-rempahnya. Maka oleh Malik Ahmad dan Malik Muhammad membuatlah sebuah perahu layar ataupun behtera. Dan mengumpulkan rakyatnya ada 100 jiwa. Dan beliau berlayar untuk mencari rempah-rempah. Dalam pelayarannya menemuilah pulau kita ini. Waktu menemui pulau kita ini, beliau tersebut singgah di sini. Tujuannya untuk mengisi pangan dan minumannya. Tetapi dilihatlah pulau kita ini dahsyat sekali. Arti kedahsyatannya, semuanya hutan-hutan yang ada di pulau kita ini adalah semuanya rempah-rempah. Terutama terbanyak di sini adalah lada. Dan diberi nama pulau kita ini dengan pulau rempah-rempah.
dengan bahasa Melayu Jawanya dijuluki dengan Pulau Perca. Sedangkan manusia di sini masih sedikit sekali. Yang banyak manusia di sini adalah manusia kerdil, manusia bante, manusia mante. Manusia seperti kita ini adalah sangat sedikit sekali. Hingga menggah kepada pulau ini banyak rempah-rempahnya masuk lagi kemari pembuat negeri. Yang namanya dari orang daripada Mongolia, daripada Cina, Eropa, India. Dan di pulau kita ini terjadilah perkumpulan manusia. Lalu waktu terjadi perkumpulan manusia, terbalik nama pulau kita ini adalah lagi bernama Pulau Ruja. Jadi dari Pulau Perca sudah bernama Pulau Ruja. Dan berdirilah 3 buah kerajaan. Lalu di pulau kita ini kerajaan yang tertua di sini namanya Pantai Tua. Kerajaan Pantai Tua tersebut itu selalu kita juluki dengan Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak. Perlak bukan nama kerajaan, itu nama batang kayu. Perlak itu material betra-betra. Maka bukti dapat kita lihat di Perlak sampai sekarang ada belang betranya. Kalau kerajaannya namanya Pantai Tua. Lalu di Palembang ada sebuah kerajaan namanya Sriwijaya. Juga di Sigli ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Poli. Raja Nagor daripada Hindi. Maka dikatakan Sigli dasar kota daripada Poli. Penduduknya suku-suku Pedil, maka dikatakan Pidi. Arti daripada Pedil dulu adalah pelit, kikir, cati, dulu. Sebelum Islam. 3 buah kerajaan itu adalah kerajaan Hindu. Nah, di pulau kita ini sudah berdiri 3 buah kerajaan. Terbalik nama lagi pulau kita ini adalah Pulau Andalas. Andalas dasar kata daripada Andalusia. Andalusia berbahasa Spanyol, Andalas bahasa Melayunya kepulauan. Lalu sudah berdiri 3 buah kerajaan di sini. Masuklah kemari pedagang-pedagang. Khususnya daripada negeri Arab dan juga daripada negeri Cina. Dan pedagang tersebut orang-orang Muslim. Zaman tersebut dijuluki dengan Islam Syiar. Sistem perdagangannya belum ada uang, masih barter. Artinya tukar barang sama barang. Lalu di antara syiar dan syahadatlah masuk lagi kemari agama. Dan sagalilah dalam sebuah sejarah lagi. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah. Tahun berapa? Siapa tahu? Ada yang lebih lengkap? Ya coba tahun berapa tadi? Ya. Nabi kita ini dilahirkan oleh Allah pada tahun 571 Masehi. Ya. Pada tahun 571 Masehi pada malam Senin 12 hari Rabiul Awal pada jam 5 pagi. Kita selalu mengatakan malam karena waktunya masih gelap, tapi Allah melahirkan Nabi kita ini adalah di antara hari dan malam, artinya di waktu subuh. Skenario Allah adalah tujuannya jangan sampai terjadi perdawaan antara hari dan malam sebagaimana pernah kejadian. Perdawaan langit dan bumi. Dan Nabi kita ini diberi pangkat oleh Allah berumur 40 tahun. Sesudah beliau berumur 40 tahun bertepatan pada tahun 611. Beliau mengutuskan kepada seorang sahabatnya yang bernama Zaid. Zaid tersebut selalu disapa dengan nama Syarif. Karena beliau tersebut dianggap arif dan bijaksana. Nabi kita mengutuskan begini. Nabi kita mengutuskan kepada seorang sahabatnya yang bernama adalah Zaid tadi ada bin Syarif. Disuruh membawa agama ke sebuah negeri. Nama negeri tersebut negeri di bawah angin. Letak negeri di bawah angin ini adalah di matahari terbit. Sampai ke matahari terbit nanti. Siapa saja bisa membaca Al-Quran ini. Itulah namanya negeri di bawah angin. Arti daripada Al-Quran tadi adalah lembaran-lembaran Al-Quran. Karena Al-Quran dulu belum sutuh. Al-Quran sekarang masih tertulis di batu dan di batang kayu. Mentang menulis babak berpek germa. Nah, lalu sampai ke matahari terbit nanti siapa saja bisa membaca Al-Quran ini. Itulah namanya negeri di bawah angin. Lalu Zaid dan Syarif tadi tidak ada kekuatan dan kekuasaan untuk membawa agama. Basa-basi inilah diketahui oleh raja. Karena dulu di Jeddah ada sebuah kerajaan. Nama kerajaannya Kerajaan Gerhara. Nama rajanya bernama Fakir Muhammad. Mangkubuminya bernama Syekh Ismail. Beliau membawa agama kemari dengan cara membuat 13 buah betra. Bukan 320 orang rombongannya. Mengambil 3 helai surat dan berlayar. Di dalam pelalanya berlabuhlah di Ternate, Saigon, Sri Lanka, Gujarat, dan beberapa buah benua yang lain. Arti kita katakan tadi, tidak ada orang yang bisa membaca surat tadi.
dan berlabuhlah di Pulau Andalas ini di sebuah dermaga namanya Pantai Tua. Maka dalam sejarah tertulis bahwa masuknya agama Islam pertama melalui daripada Perlak benar sekali. Karena kerajaan Pantai Tuanya di Perlak. Tetapi kita mengetahui bukan memperkembang agama. Artinya begini. Waktu mendarat di sebuah dermaga namanya Pantai Tua lalu menjumpai sama rajanya dan berkenalan mengatakan bahwa beliau tersebut ini adalah pembawa gitar pada Rasul. Dibuka surat tadi di hadapan Raja Pantai Tua dipersilakan untuk membacanya. Jelas beliau tidak bisa membaca karena dialah Raja Hindu. Dan meninggalkan Perlak berlayar lagi hingga berlabuh ke Barus. Tahu Barus di mana? Ya, di sebelah sana Medan namanya Danau Toba. Nah, lalu juga di Barus tidak bisa membacanya. Karena dulu di Medan ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Delitua. Kerajaan Delitua tunduk kepada Kerajaan Pasai hingga Istana Delitua dibuat berbau Istana Pasai. Karena di sana diangkatlah seorang rakyat yang layak jadi raja di sana. Yang bernama adalah Sultan Maimun. Oleh Sultan Maimun melapor kepada Malikus Saleh. Kita lihat apa laporannya. Ya. Iya Sultan, saya punya rakyat Batat sekali. Batatnya tidak memberikan kerajaan dan juga agamanya. Mereka itu selalu ingin duduk menyuruh di gunung sana, ingin menyendiri. Nggak mau dia tinggal di dalam kerajaan karena banyak peraturannya, peraturan agama dan peraturan kerajaan. Mereka duduk di gunung sana ingin menyendiri. Agar bebas dengan peraturan-peraturan. Minta bantuan kepada Malikus Saleh. Iya Sultan, bantu kami. Kirim kepada kami orang bisa menentukan suku Batak tadi. Oleh Sultan Malikus Saleh mengirimlah orang sangat hebat di sini. Namanya pengawalnya sendiri yang bernama Tuhar. Karena Tuhar tersebut ini adalah pengawal raja yang sangat bengis. Dijulukilah dengan nama julukannya. Dengan nama Harimau Raja, Singa Raja. Lalu Singa Raja dikirim ke sana bisa menentukan suku Batak menjadi nama sebuah suku namanya Batak. Dan Singa Raja menjadi pahlawannya dijuluki dengan si Singa Manga Raja. Kita ini serumpun satu nenek moyang. Ya, kita semuanya suku Melde. Kalau orang Padang dasar kata daripada menang kerbau, minang kabau. Maka rumah adatnya orang Padang dibuat bagai tanduk kerbau dan berbuyu bagaimana bulu kerbau. Kita ini serumpun satu nenek moyang. Kalau orang Aceh dasarnya daripada bahasanya menjadi nama sebuah suku Aceh. Sebenarnya kita semuanya ini suku Melayu tertua. Lalu juga di Medan tadi. Di Barus juga tidak bisa membacanya, meninggalkan Barus. Berlayar lagi hingga berlabuhlah di Muara Pasai. Nah, kita tinggalkan dulu. Pembawa agamanya sudah berlabuh di Muara Pasai. Kita kembali kepada kakek Malikus Saleh tadi. Yang sebuah betra. Dan kakek Malikus Saleh ini namanya Mali Ahmad dan Mali Muhammad. Dan berlabuh di sini waktu pulau ini namanya Pulau Ruja. Pulau Perca. Hingga berubah nama menjadi Pulau Ruja dan Pulau Andalas. Tentu saja beliau telah beranak pinak di sini. Dan Mali Ahmad tadi mempunyai seorang putra diberi nama Muhammad Merah Gajah. Mali Muhammad tadi mempunyai seorang putri diberi nama Putri Betung. Bukan Betung ya. Kalau Betung nama kampung, ini Betung. Jangan diseminarkan Betung, nanti dapat kampung, tak dapat putri, gitu. Jadi dan telah Muhammad Merah Gajah dikawinkan sama Putri Betung, melahirkan orang putra. Yang pertama bernama Merah Silu Al-Malikus Saleh, kedua bernama Merah Som. Abang beradik cuman berdua. Saya singkatkan sejarah beliau ini, sesudah beliau ini adalah dewasa. Lalu beliau tersebut ini masih memegang sebuah pukulan kecil. Berdomisili di Majrun. Sekarang menjadi nama sebuah desa Manjrun. Tahu di mana Manjrun? Iya, Manjrun itu di atasnya namanya adalah Puntut. Banyak saya lihat ABG sore-sore ke sana makan bakso tulang. Kedainya namanya Cat Mantai, Jalan Kita Kemang. Ya. Di situ di situ perbulan namanya Rimajrun. Sekarang menjadi nama sebuah desa namanya Manjrun. Dan nama perbulan sebut perbulan Mangat, maka menjadi nama kecamatan Belang Mangat. Beliau ketuanya. Tetapi adik beliau ini telah menjadi raja. Dan yang bernama Merasum. Menundukkan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Campa. Lalu Kerajaan Campa berpindah ke Kamboja. Tinggal di sini adalah bernama Raja Jempa. Lalu Raja Jempa bernama Merasum tadi adalah memperluaskan kerajaannya. Membuat sebuah negeri baru. Nama negeri tersebut negeri antara laut dan gunung. Keluar sebuah kata namanya Biruang, maka dikatakan Biren. Ya. Jadi minta ruang untuk putri datang untuk membuat sebuah negeri baru namanya negeri antara laut tawar dan juga gunung.
Namanya negeri tersebut itu zaman Malikul Saleh, namanya negeri Antara. Zaman Malim Dewa dijuluki negeri Kayangan, sekarang namanya Takengon, adik beliau rajanya. Yang perlu kita katakan bahwa tadi adalah pembawa titah daripada Rasul sudah berlabuh di Muara Pasai lalu mendarat, menanyakan kepada orang negeri, apakah di sini ada kerajaan? Jawabannya tidak ada. Yang ada sebuah perkumpulan berdomisili di Majrun di Kitoilam Rasidu. Nama perkumpulan tersebut Perkumpulan Mangat. Berpergianlah ke sana, kira-kira ada 10 kilo dari sini. Sampai ke sana, berjumpa bersama dengan beliau karena beliaulah dua kelompoknya. Sudah berjumpa, berkenalan, mengatakan bahwa beliau tersebut ini adalah pembawa titah daripada Rasul, pendatang tadi. Dan yang namanya titah Al-Suat tadi. Dan dibukalah Al-Suat tadi di hadapan Merasilu. Merasilu dipersilakan untuk membacanya. Jelas beliau yang bisa membaca, malah menafsirkannya. Dikatakanlah rupanya inilah Malik yang saleh, inilah Malik yang saleh. Hingga beliau berubah nama menjadi Malikus Saleh. Malik itu artinya raja, Saleh artinya taat dan takwa. Dan hingga beliau telah menjadi nama Malikus Saleh, mengislamkan Pasai, menundukkan kerajaan pantai tua di Perla. Kalah rajanya pulang ke Barus, diangkat seorang rakyat yang layak jadi raja di Perla, namanya Alaidin, yang kita juluki dengan Alaidin Syah. Lalu Alaidin mempunyai seorang putri, 2 orang putri, salah satunya bernama Ganggang Sari. Ganggang Sari tersebut sudah diislamkan terbalik nama menjadi Putra Merah. Putra Merah dipersembahkan oleh si Abdullah, dikawinkan bersama dengan Malikus Saleh. Dalam perkawinan ini lahir 2 orang putra. Yang pertama bernama Muhammad Al-Malikul Dahir, kedua bernama Ahmad Al-Malikul Mansur. Juga beliau telah mempunyai 2 putra. Dianggap oleh Fakir Muhammad tadi beliau telah layak jadi raja besar. Fakir Muhammad berpulang lagi ke Jeddah. Sampai ke Jeddah sana mengirim kemari sebuah istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya. Makanya kita di sini tak dapat melihat titus. Titus kita di sini semuanya terbuat sama kayu. Karena kita agamanya khasnya Islam, khas bangunannya kayu, bukan Hindu. Kalau Hindu itu batu. Lalu dikirim sebuah istana kayu yang sangat tinggi dia menaranya kemari. Berpindah kerajaan dari Majun sana berpindah kemari. Karena dulu mobilisasinya daripada laut dan juga daripada sungai. Karena kendaraannya adalah behtera, perahu layar. Makanya nggak bisa perahu layar ke sana, maka pindah kemari. Dan berdekatan sama laut di pinggir sungai dibersihkanlah tempat istana. Waktu dibersihkannya, nampung kamu ada sarang semutnya. Dan dirikan istana di atas kebun istana tadi. Dan diberikan nama istana Semut Dara. Semut Dara ini artinya adalah semut betina, semut remaja, tidak minang. Itu nama istana, bukan samudra. Kalau samudra nama lautan yang luas. Ini Semut Dara. Lalu beliau telah duduk dalam istana Semut Dara, gabung bersama dengan nama wilayah Pasai, menjadi nama kerajaan Semut Dara Pasai. Dan berubah nama pantai tua di Perla waktu Hindu, berubah nama menjadi Pantai Samudra. Di sini Samudra Pasai. Kerajaan Perla dan kerajaan Pasai ini bagaikan pinang terbelah 2. Nah, lalu beliau duduk sudah dalam istana Semudara, menerima seorang yang sangat agung. Tamu agung beliau ini adalah orang kafir. Beliau ini juga walaupun orang kafir sangat menghargainya. Maka tertulis tulisannya Allah sangat menghargai kepada tamunya begitu. Dan sekali dalam sebuah sejarah lagi. Karena Allah Maha Pencipta, Allah mengatakan bahwa dunia ini hampar. Maka seorang anak manusia berdasarkan daripada Pinisia, namanya Marco Polo, mencari di mana ujung dunia. Hingga 17 tahun di dalam dunia, jatuh lagi ke depan dasarnya. Hingga Marco Polo mengatakan bahwa rupanya dunia ini bulat bagaikan bola. Mulailah Marco Polo ini dikritik oleh cendekiawan dunia. Sampai-sampai diambil simpel oleh arkeolog. Melalui daripada sandaran matahari, sandaran bulan. Mata angin, mata air. Rupanya dibenarkan benar bulat bagaikan bola. Inilah jurang pemisah dan tak ilmu akal dan ilmu agama. Dalam sekali jurang pemisahnya. Bagaikan laki perempuan, hari malam, putih hitam. Beda sekali. Ini pertanyaan saya sama kalian ya. Pertanyaannya sangat mudah untuk kalian jawab. Ya. Siapa tua ilmu akal sama ilmu agama? Coba. Salah lagi. Bagaimana kamu bisa beragama kalau tak punya akal?
Ya, yang tua ilmu akal. Jadi kalau tidak ada akal nggak bisa kita beragama. Jadi makanya ilmu akal lebih tua daripada ilmu agama, tapi ilmu akal tidak sepanjang ilmu agama. Artinya begini, walaupun bagaimana kamu sekolah, tinggi sekali sekolah kamu misalnya, habis sekolahnya. Coba tanya sebuah pertanyaan konyol kalau dia bisa jawab. Coba tanya, siapa tua telur sama induknya? Kenapa batang labu besar buahnya, batangnya kecil? Kenapa batang cemara, batangnya besar, buahnya kecil? Kenapa? Siapa bisa jawab? Siapa tua telur sama induknya? Ya, tua induk lah, ya enggak ya? Karena dia nelor, ya enggak? Tapi kalian tahu, induk itu netasnya di telur. Iya kan? Iya, tua telur lagi. Ya, tua induk, tua telur. Hafal sampai pagi. Ya, itu ilmu akal. Kalau ilmu agama terjawab. Baca Tanjung Mulu, baca Mutakin, baca Mujarabat. Terjawab. Ya, jadi makanya ilmu akal jangan masukkan dalam ilmu agama. Nanti lahir lagi partai agama. Jamaah Marikul Saleh dimasukkan ilmu akal oleh Anda bilang ilmu agama oleh Ahmad Permadala yang kita juluki dengan Raja Bakoi. Hingga terciptalah makam 44. Lalu Marco Polo pernah singgah di sini menjadi tamu agung daripada Marikul Saleh. Dan Marco Polo membawa sebuah bibi kayu namanya Boh Pala. Maka dicampurkan dari Abia dan dari Aceh Selatan. Lalu Marco Polo sangat berkenan sama Marikul Saleh. Marikul Saleh sangat berkenan sama Marco Polo. Lalu Marco Polo ingin berangkat ke Gujarat melapor kepada Raja Gujarat. Apa laporannya? Ya Sultan, kami ingin meneruskan perjalanan kami. Dan kami sangat membutuhkan arak. Nah, orang kafir kalau nggak minum arak, dia nggak fit dalam perjalanannya. Tapi Marikul Saleh tidak menolaknya. Walaupun itu arak haram dan bernajis. Marikul Saleh tidak menolaknya, cuma bersenyum. Dan menandatangani hal tersebut itu dengan arif dan bijaksana. Artinya adalah, oleh Sultan Marikul Saleh memerintahkan rakyatnya berpergian ke hutan sana untuk mencari air batang. Air batang tersebut dibawa pulang ke istana. Dihidangkan kepada 2000 rial Marco Polo minum bersama dengan petinggi kerajaan Pasai. Tertulis dalam sebuah sejarah Travel Marco Polo. Ia juga macam bisa menghilangkan dahaga mereka dalam perjalanannya. Dari situlah dasarnya mencari air nira hijau, air aren hijau. Kalau bahasa Aceh, pejo. Makanya air nira hijau itu bisa disambung tangan oleh dengan jahil menjadi arak dan tua. Dan Marco Polo sudah fit dalam perjalanannya waktu berangkat ke Gujarat. Ditanya oleh orang Gujarat sampai ke sana. Ini rombongan dari mana? Lalu Marco Polo menjawab dengan tilu lidahnya. Kami ini dari Sumatera. Berubah lagi pulau kita ini menjadi pulau Sumatera yang berubah Marco Polo pada tahun 1292. Disebabkan semudara. 4 buah pulau sudah kita. Ya. Ruja, Perca, Andalas, Sumatera. Dan 5 tahun sudah itu beliau tersebut ini meninggal dunia. Kena sebuah penyakit wabah, penyakit demam panas. Bertepatan pada tahun 1297. Pada bulan Ramadan pada hari Minggu. Menikahkan 2 orang putra Ahmad dan Muhammad. Seorang permaisuri kerajaan Ganggang Sari dan Putra Merah. Dan sebuah kerajaan namanya Pasai. Dan yang kalah anak yang pertama menjadi raja kedua yang Pasai. Namanya Muhammad. Baru Muhammad menciptakan 5 macam uang Pasai. Ini baru ada uang. Sebelumnya kita ini adalah masih barter. Uang ciptaan beliau ini adalah dibuat materialnya emas. Diberi nama dirham. Perak diberi nama ringgit. Kuningan diberi nama kupang. Tembaga diberi nama pese. Timah diberi nama ke. 5 macam uang tersebut itu. Pada tahun 1332. Sudah beredar di Asia Tenggara dan Nusantara. Tertulis dalam cara Ibnu Battuta daripada Maroko. Juga Marco Polo daripada Pinisia. Bilaulah pencipta uang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara. Hingga dijuluki dengan Raja Arif dan Bijaksana. Dengan kata lain Malikud Dahir. Nah, lalu beliau tersebut ini telah menjadinya namanya Malikud Dahir. Menerima seorang tamu agungnya. Yang bernama Ibnu Battuta daripada Maroko. Ibnu Battuta ingin memasukkan agama sampai kemari. Karena beliau kafilah besar dunia. Sampai kemari. Enggak bisa memasukkan agama. Ngaji bersama dengan beliau tersebut Malikud Dahir. Dan baik hubungannya bersama dengan Malikud Dahir. Oleh Malikud Dahir memberikan sebuah cenderamata. Namanya cetak uang emas. Maka di Maroko sampai sekarang masih berlaku uang emas. Kita saja pakai uang kertas. Begitu. Lalu Malikud Dahir baik kita ini hubungan kita ini Pasai dengan Tiongkok.
dan juga oleh Raja Cina, oleh Kaisar Cina mengirim kemari sebuah cenderamata-nya yang bernama adalah Kaisar Ming, mengirim kemari sebuah cenderamata namanya Lonceng Cakradonya, dibawa oleh Panglima Laut namanya Muhammad Laksmana Cheng Ho. Dulu di sini dipaparkan di hadapan masjid di sini. Lalu dipindahkan ke Kuta Karang, mulai itu baru dipindahkan ke Banda Aceh. Nah, lalu beliau tersebut ini syahid dengan cara terdahsyat. Kita lihat bagaimana dahsyat meninggalnya Malikul Dahir. Malikul Saleh ini meninggalnya dengan cara sakit. Saya gali dalam sebuah sejarah lagi. Dulu di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Majapahit, nama rajanya bernama Hayamuruk, patinya bernama Gajah Mada. Waktu zaman Nepu Gendring, pencipta keris ampuh. Kerajaan Majapahit ini adalah dengan sumpah palapanya untuk menundukkan Asia Tenggara dan Nusantara. Dia harus tundukkan dulu kerajaan Pasai, karena Pasai penduduk Asia Tenggara. Dia ingin menyerang sebuah kerajaan tidak berani. Kombinasi 3 buah kerajaan menyerang kemari sekaligus laut dan darat. Kombinasi dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang, kerajaan Sriwijaya telah diduga oleh Portugis, dia menyerang kemari laut dan darat. Sampai kemari. Syahid seorang raja yang bernama Malikul Dahir terbunuh oleh Gajah Mada. Hancur sebuah tanah siap pasang namanya Semudara, kiriman daripada kerajaan Gerhara daripada Jeddah. Banyak sekali yang meninggal di samping Malikul Saleh di bawah batang kayu itu. Ini meninggalnya dengan cara massal. Artinya lahannya satu, orangnya rame-rame bagaikan meninggal tsunami. Jadi maka batu cuma dilempar-lempar, tanah itu bawah adalah makam begitu. Yang dasarnya adalah karena orang Majapahit tidak bisa meninggal di sini, karena dia punya kebalnya, tidak bisa dimakan oleh senjata apapun, maka orang Pasai lah yang terbunuh. Yang selamat orang Pasai yang meninggalkan kerajaan, yang lari. Lalu dia menyuruh dengan kemenangannya, diketahui kelemahan Gajah Mada. Karena dia waktu menyerang kemari tidak memakai alas kaki, diketahui oleh Kuntumana bahwa dia memakai sebuah ilmu sihir yang bernama Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek tersebut ini adalah kalau terinjak tanah ada kebalnya, kalau tidak kebalnya hilang. Maka beliau itu tidak memakai alas kaki. Terjadilah pengajaran, sudah diketahui kelemahan Gajah Mada. Di dalam pengajaran ini karena penyuruhnya sudah terlalu jauh dan juga pengajarnya sudah terlalu jauh. Lalu pengajarnya orang Pasai sangat lelah. Minumlah air pada sebuah sumur. Hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya. Tercipta sebuah kabupaten di Aceh Timur. Namanya Idi. Dasar nama daripada Idi artinya air sedikit. Saya sudah minum air di situ cukup dan tidaknya. Penyerangan terus berlangsung. Hingga sampai di antara Langsa dan Kuala Simpang lah. Meninggalnya Gajah Mada masuk dalam sebuah jerat kalau belum betah. Tergantung dia punya kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Tidak menyentuh tanah lagi. Benar hilang dia punya kepala. Dia potong punya kepala, dikirim kepada Majapahit. Maka Gajah Mada sampai sekarang ya ada patung kepalanya. Kalau badannya tidak bisa kita kebumikan. Kalau kita kebumikan tertutup tanah, dia nggak bisa hidup lagi. Maka dimesiuskan. Artinya dicincang, diberikan kepada hewan-hewan. Maka Gajah Mada orang nggak tahu di mana makamnya. Tercipta sebuah kecamatan lagi. Namanya Majapahit. Dasar nama daripada Majapahit tadi. Dan zaman tersebutlah anak Syed Sarif makamnya di Pasar Gedung. Syed Sarif ini anak daripada Husain. Husain anak daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suami daripada Fatimah. Fatimah anak daripada Rasul. Mengirim anaknya Syed Sarif ini ke Kairo untuk membelangkan ilmunya. Waktu berbalik dari sana tidak bisa mendarat di sini. Disuruh mendarat ke Pulau Jawa yang bernama Patahila. Palatehan. Sampai ke Pulau Jawa. Membantu Demak. Menundukkan Sunda Kelapa. Memberi nama sebuah kota namanya Jayakarta. Menjadi ibu kota Indonesia, Jakarta. Dan oleh Syed Sarif tadi mengirim lagi sini alim-alim ulama di sini. Mengirim lagi ke sana untuk membentuk Patahila memperkembang agama Islam ke Pulau Jawa. Namanya Sayyidina Malik Ibrahim Maulana Ishaq Jainuddin Samsudin. Diberi nama Wali Songo. Juga ke Filipina ada Said Ismail makamnya di samping Masjid Moro. Kalau ke Thailand ada Said Abdullah makamnya di Pendayi Selatan di Julugi Tuk Pasai. Kalau ke Malaysia ada di Penang Malikul Mansur, ada di Malaka Malikul Mansur. Kalau di Penang makamnya ada bernama Said Aidid. Kalau ke Brunei ada Abu Samad, Ternate ada Samsudin. Ke Barus ada namanya Sultan Mahmud di atas tengah 1000. Ke Padang ada Burhanuddin. Ke Banda Aceh saya Bro Pansuri.
kesingkil Ciabro Singkili, maka di sini digelar dengan Serambi Maka. Nah, itulah arti Serambi Maka. Dan lalu dibuatlah istana lagi ke sana. Nanti di sana di Kuta Karang ada makam sangat panjang di pinggir pagar. Namanya Ahmad Tri Sultan Panglima Perang Jan Pasai. Beliau berdasarkan daripada Gujarat menghukum orang supaya menampung hidup daripada Al-Quran. Diberi keramah oleh Allah. Luas kuburnya, maka memanjang beliau punya makam. Ada yang sangat pendek di sana namanya Ahmad Permadala. Di kaki istrinya yang dijuluki dengan Raja Bakoi. Sudah saya panjangkan ada 1 meter. Yang sangat tinggi di sana nanti yang bernama Sultan Narisha. Beliau orang terhebat di Asia Tenggara dan Nusantara. Kalau Cunyadin, dia belum hebat seperti itu. Walaupun namanya adalah Laksmana Malahayati, belum hebat seperti itu. Ini lebih hebat 1000 kali lebih daripada itu. Artinya begini. Sultan Narisha itu adalah cici daripada Malikul Saleh, cucu daripada Malikul Dahir, anak daripada Zainal Abidin. Beliau adalah bisa memakmurkan 11 buah negara ini. Beli tembakau pun sudah sama pakai emas. Karena uang kita uang emas. Kalau sekarang beli emas sama uang kertas. Ya, karena uang kita uang kertas. Lalu hingga orang luar mengatakan bahwa mari kita ke Pasai. Ramai sekali di Pasai. Maka beda Pasai sama Pasai. Walaupun banyak sekali buku tertulis Samudra Pasai. Itu artinya Samudra Kedai. Ceritakanlah masalah asinkan ikan di sini, udah masalah jual beli. Karena itu Pasai Kedai. Samudra Pasai, nama wilayah. Mari kita ke Pasai. Ramai sekali di Pasai. Sambil kita berdagang bisa memperolehkan ilmu kita. Sebagian besar suku tersebut itu beranak pinak di sini. Maka lahir suku Multi. Kalian tahu yang mana suku Multi? Tahu enggak? Coba kita bertoleh kepada siapa pemasuk tadi kemari. Rupanya ada orang Arab, khas potongannya mancung. Ada orang Cina, khasnya semuanya pesek. Ada orang Kling, rupanya tak ada putihnya. Ada orang Eropa bermata biru, lihat suku kita. Putih, hitam, pendek, panjang, botak, keriting, mancung, pesek, dan mata birunya, inilah suku Multi. Diteliti suku ini, coba teliti ini sukunya suku apa? Diteliti melalui pada bahasanya. Rupanya bahasa orang Aceh ini bahasa Multi. Siapa saja pernah menjuluki dengan sikin kana kahana, bahasa Arab. Kalau kalian pernah menjuluki bahwa cing, cawan, camca, sempuh, benar bahasa Cina. Kalau nggak bertanya, tanya masnya Cina nanti di sana. Kalau bahasa Indianya adalah saban gari, bahasa Eropanya jurung, abarat, dro, gedro, sabi, glodro, maka dikatakan Aceh. Arab, C, Cina, Eropa, Hindi. Kalian percaya dan tidak masalah kalian suku Multi? Ada bukti kita lihat. Coba kalian nanti kalau pulang ke sana ngeten dah. Lihat orang Cina pernah melahirkan anaknya hitam? Pernah. Kalau ada anak keramat, anak Cina yang hitam itu anak keramat. Coba lihat orang Kling pernah melahirkan anaknya putih? Juga kalau ada anak keramat. Coba lihat suku kita ini. Ayahnya putih, ibunya putih, anaknya pasti ada hitam putih. Tanda kita ni suku Multi, betul suku Multi kita ni serumpun satu nenek moyang sampai ke Asia Tenggara sana. Dan lalu baru itu ini dia berhabis terus menerus di sana itu oleh Portugis. Makanya berangkatlah peninggi di sini. Makanya dikatakan Raja Aceh dasarnya dari Pasai Gajah Putih, bawa dia ke Kota Raja hingga cipta sebuah kota namanya Meradu. Tahu Meradu? Merdu. Dari Merdulah ditentukan wabah kerajaan pertama Lamuri, kedua Tripatra. Baru diangkat di sana mudah menjadi raja, baru dikatakan Kota Raja. Kalau sekarang Banda Aceh ya, nggak ada lagi orang Kota Raja, udah habis diambil oleh tsunami. Jadi makanya kayak peradaban adat Potmurom, hukum Syahkuala, kanun Mbak Putropang, Resam Bentara. Potmurom itu bukan nama orang. Itu Iskandar Muda Potmurom. Hukum Syahkuala, Syahkuala Syahbru Pansuri. Kanun Mbak Putropang. Putropang itu putri dari negeri Pahang. Namanya Siti Kamalia. Resam Bentara itu polisi. Ya, Bentara adalah Laksmana, polisi dan tentara. Makanya ada itu kebiasaan. Hukum kumpulan peraturan. Kalau kanun jelas paling hukum. Kulitnya kanun. Ngui, pulang.
Utang bayu diwajibkan oleh Allah. Kalau kita punya utang, mungkin kita sudah meninggal. Kalau belum ada yang nanggung utangnya, kata Allah bisa ditahan kita punya mayat untuk dikemuikan. Itu kulitnya. Kalau isinya gimana? Isinya jak balaku linggang, pinggang bubalaku ija, nengui bubalaku tubuh, baju bubalaku atra, nablang nebo ateng, orang pakai petua, ukat boh kaja, jelas payung hukum. Dalam payung hukum tertulis bahwa adalah ini sebenarnya tujuannya untuk adik-adik kaum-kaum hawa. Tapi nggak apa, sampaikan kepada teman kamu yang kaum hawanya ya. Jangan diwajibkan jilbab saja ke orang muslim. Itu tertulis dalam kanun. Pertanyaannya adalah, kenapa? Lihat dulu apa arti sebuah jilbab. Jilbab ini kan adalah penutup. Apa yang kalian tutup? Semuanya kaum hawa menganggap itu adalah penutup aurat. Salah. Nah, itu jawabannya salah. Ya, kenapa? Ya, begini aja. Coba pulang ke rumah, pakai jilbab. Pakai baju sempit. Pakai celana sempit. Coba jongkok-jongkok di rumah. Jangan di luar. Nanti kalau di luar ada orang puasa, lihat hilang pala puasa orang lain. Ya, makanya yang diperintahkan oleh Allah, direstui oleh Nabi kita, yang namanya wajibkanlah pakaian muslim kepada orang muslim. Ini barunya syariat, bukan syariat. Ya, itu yang syariat. Jadi makanya mari kaum hawa semuanya berpakaian muslim, kaum Adam bersemuanya berkopiahlah. Jangan berjilbab saja di dalam dayah, berkopiah di dalam masjid. Nampakkan kita orang muslim, nampakkan kita orang fasik. Arti nampakkan kita orang fasik, semuanya kaum hawa berpakaian muslim. Ya, kaum Adamnya pakailah kopiah begitu. Dan juga tadi bahasa sudah saya apakan, jangan sampai ditulis bahasa Indonesia sama bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, jangan. Kalian ini kalau bahasa Aceh sudah pasti tadi nggak menyuruh semuanya menyuruh mengetahui. Kalian mengetahui bahasa Indonesianya? Nggak mungkin kalian nggak tahu karena kalian anak sekolah, ya nggak? Iya kan? Kakek mau tanya sebuah kata bahasa Indonesia, apa kalian tahu ya? Apa namanya on kursung bahasa Aceh dengan bahasa Indonesianya on kursung apa? Hah? Daun pisang ya, daun pisang. Hah? Oh, pisang katu, daun pisang kering. Coba namanya apa? Ada? Itu namanya kelaras. Ya, itu bahasa Melayunya ya. Bahasa Melayu kalau on kursung namanya kelaras. Udah, pertanyaan kedua. Apa namanya belut? Maya mandung kelapa itu. Apa namanya belut? Apa namanya? Bukan buka mata ya. Kalau belut buka mata bukan itu. Belut maya mandung kelapa itu apa namanya? Nggak tahu ya? Berat kalau bisa ya. Itu namanya jerai. Ya. Apa namanya cemila pakai tungkat? Nyanyi padi. Bukan merontokkan padi. Apa namanya bahasa Indonesia? Coba kalian kalau tahu. Ada? Nggak ada? Mengiri. Ya. Ini aja yang mudah ini. Ini bahasan bahasa Aceh. Apa namanya bahasa Indonesia? Ya, itu bahasa Lila. Pohon bahasa Indonesia. Asan bahasa Aceh masih ya. Itu namanya kalau bahasa Melayunya adalah bernama angsana. Nanti kalian kalau sudah nanti apa datang lagi saya kakek nanti menceritakan apa namanya onu gruto ya. Situ ya. Ya, tahu situ kan? Seludang situ ya, nanti kakek ceritakan untuk ke depan. Jadi untuk ini cukup itu ya. Jadi maka Indonesia dasarnya nggak ada. Kakek sekolahnya nama kakek sekolahnya SRI.